Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun dan kapanpun kalian lihat video ini, ketemu lagi sama gue, Randi. Kali ini gue mau unboxing salah satu kiriman, yaitu dari Troops of Doom Headquarter Sacred Squad Studio ke gue. Nah, ini eksklusif merchandise dari Troops of Doom. Buat yang nggak tahu, Troops of Doom itu adalah salah satu IP yang dibuat oleh Mas Riza Satyagraha dan Sacred Squad Studio. Jadi kayak mereka buat original karakter gitu, dan bisa ke arah video game, komik, serial animasi. Dan kita lihat nih, masih dibungkus ya. Dan bahkan nanti ada, untuk pertama nanti bakal ada action figurnya, yaitu statue dan 4-inch action figure yang diproduksi oleh para kreator lokal yang bekerja sama dengan Sacred Squad Studio. Kita buka dulu, ada apa ini. Pertama adalah stiker panjang, logonya Troops of Doom. Ini cuman orang-orang tertentu yang katanya dapat merchandise-nya Troops of Doom. Dan gue sangat berterima kasih banget buat Mas Riza dan Sacred Squad Studios yang udah ngasih merchandise-nya Troops of Doom. Ini juga yang kecil, stiker kecil, logonya Troops of Doom. Lalu ada stiker logo dari karakternya Troops of Doom, yaitu ada Hyrokon dan Evilion. Jadi Hyrokon ini adalah yang baiknya dan Evilion adalah yang jahat ya. Kayak Transformer dan Decepticon kali ya. Kurang lebih ceritanya kurang lebih sama sih. Kayaknya tim Sacred Squad Studio dapat ada reference dari Transformer, G.I. Joe. Dan ini juga ada masker scuba yang logonya Troops of Doom, di sebelahan logo Hyrokon dan Evilion. Sebenarnya Troops of Doom ini apa sih? Troops of Doom ini konsepnya kayak human cyborg gitu, human cyborg universe ya, good versus evil, dimana mereka memperebutkan salah satu sumber daya dari planet mereka, yaitu Chromatoid. Chromatoid ini adalah sebuah sumber energi yang ketika di universe-nya terjadi sebuah pandemi intergalaktik yang membuat para spesies yang survive harus survive dan untuk agenda yang membuat mereka jadi belibet kan, untuk agar mereka tetap hidup, mereka membutuhkan suatu alat cyborg. Jadi spesiesnya bukan cuma alien, tapi ada alien cyborg, human cyborg, agar mereka tetap survive dalam di tengah pandemi intergalaktik tersebut dan di tengah konflik. Jadi setelah pandemi itu terdapat dua kubu, yaitu Evilion dan Hyrokon. Udah berapa karakternya sih di reveal di sosial media Troops of Doom. Yang pertama adalah Rizor. Dia adalah leader dari Hyrokon, pihak baiknya. Di sini ada description-nya: heroic cyborg warrior with great power from Chromatoid and the leader of Hyrokon. Jadi para korban dari pandemi Divock 66 ini, nama virusnya Divock 66. Para korban dari pandemi tersebut yang berhasil hidup dan survive, mereka stay di planet Chromatoid. Bukan di planet Chromatoid, ada nama planetnya gitu, gue lupa. Ntar gue baca lagi prolognya. Maaf Mas Riza dan teman-teman Sacred
Studio, dan dia bersenjatakan Horriblade. Dia ini leadernya dari Hirokon. Lalu ada desainnya sih mirip-mirip, ada Iron Man-nya, ada Gundam-nya, terus ada Warhammer-nya. Keren sih kalau kata gue. Dan dia as a leader, kayaknya spesiesnya ini adalah human cyborg yang berhasil survive. Jadi cyborg, jadi sebagian badannya itu dibuat cyborg agar mereka tetap survive. Dan mereka siap, dan di pihak Hirokon ini siap melindungi planetnya dari ancaman Evilian yang ingin menguasai energi dari Chromatoid. Chromatoid itu adalah sumber daya alam yang di planet mereka tinggal. Nah, yang ini adalah sosok antagonisnya, yaitu Hellborg. Dia leader dari Evilian, bersenjatakan Holocaust Axe. Dia leadernya, jadi kayak ini kayak alien cyborg gitu. Jadi spesiesnya udah human cyborg, alien cyborg, bahkan ada zombie cyborg. Belum di reveal aja zombie cyborg kayak gimana. Nah, ini Hellborg leadernya gila, heavy metal banget desainnya. Dan dia adalah pemimpin dari Evilian. Jadi ada kubu Hirokon dan Evilian yang saling berseteru. Dan ini leadernya. Dan dia pengen menguasai Chromatoid, yaitu salah satu sumber daya energi yang bisa menguasai beberapa galaksi. Karena diduga Chromatoid ini adalah salah satu sumber daya energi yang bisa para korban dari pandemi di Fox 66 ini, mereka bisa survive. Dan siapa yang menguasai Chromatoid adalah ia yang menguasai seluruh galaksi. Nah, si pihak Hirokon ini lebih ke kayak menggunakan untuk manfaat yang baik. Nah, ini karakter ketiga yang di reveal, favorit gue. Gue pribadi suka pas lihat first revealnya Sharkbot, yaitu Evil Cyborg Sharkhead. Ribet gue jadi. With lethal snapping jaw. Ini kayak setengah alien yang bentuk kayak ikan hiu gini, tapi setengah cyborg juga. Dan senjatanya adalah Nightmare Handgun. Nah, ini yang bikin gue penasaran nih. Nightmare Handgun ini kayaknya terlihat mengancam. Dan kayaknya gue pribadi lebih suka pihak antagonisnya nih kayaknya. Karena being bad is cool. Jadi being bad, it's okay to being bad kalau kata gue. Kayak ya nggak apa-apa kok lo ngefans karakter antagonisnya, karena kalau antagonisnya lebih keren, kenapa enggak. Dan Troops of Doom ini kalau yang gue tangkep adalah salah satu proyek idealisnya Mas Riza kayaknya. Dan akhirnya diumumkan dan dijadiin serius. Untuk pertama katanya sih bakal dijadiin lini mainannya dulu, yaitu statue yang 1:6 dibuat oleh beberapa sculpture di beberapa sculpture lokal yang berbakat. Jadi Sacred Squad Studio ini bakal kerjasama, kolaborasi. Ini gue nggak sabar sih lihat statue-nya kayak gimana. Image gambar aja udah sangar begini kan, gimana statue-nya pasti keren banget. Dan ada lini mainan 4,5 inch ya, 4.5 inch-nya yang dibuat sama Good Guys Never Win. Ya kita tahu lah Good Guys Never Win
salah satu produsen action figure yang desainnya buat gue ajaib. Desainnya ajaib banget dan keren-keren. Terus juga ada apparel yang dibuat sama Mas Andi New Jakshop. New Jakshop ini langganan di Toys Fair yang bootnya paling gede kalau untuk apparel. Setelah gue ngobrol-ngobrol sama Mas Riza, kayaknya nanti bakal bisa kemana-mana sih IP Troops of Doom ini. Bakal ada komiknya, serial animasi, bahkan yang dalam waktu dekat katanya sih trading card gamenya yang lagi dikonsepin. Terus kalau mau cerita soal Troops of Doom, nah ini gue ada pernah nyatet sih Troops of Doom ini apa, dan dia udah ngenalin secara prolog dari awal ceritanya si Troops of Doom. Nah, gue lihat dulu soalnya gue nyimpan. Untuk prolognya sendiri, Troops of Doom ini berlatar di tahun 2109. Alam semesta ini menyaksikan pandemi virus intergalaktik di Fox 66 yang tadi gue jelasin, yang menyebabkan kerusakan di seluruh galaksi Sabian 117. Virus ini hampir membunuh 70% semua spesies di semua planet di dalam galaksi. Virus tersebut telah bermutasi yang asalnya pun tidak diketahui asal-usul virus tersebut. Dan vaksinnya pun belum ada. Dan beberapa federasi di dalam galaksi Sabian 117 ini melakukan gencatan senjata dan membentuk sebuah aliansi baru dari beberapa kubu yang telah survive dari planet Lucretia, Polaris, Gematria, Catalyst, dan Tyzon. Mereka pun pindah ke planet Thanatoid, planet buatan yang sangat canggih, dibangun 45 tahun sebelumnya sebagai hasil dari perang antar galaksi, dan masing-masing membawa sumber daya energi dari planet mereka sendiri. Pandemi ini nggak cuma mengubah landscape geopolitik dari galaksi Sabian 117, tetapi juga mempengaruhi kondisi biologi para survivor, sehingga mutasi organik dan non-organik tidak bisa dihindari lagi oleh mereka, tetapi juga merupakan sebuah kebutuhan mutlak untuk memastikan kelangsungan hidup mereka semua. Semua makhluk hidup ini harus menghadapi kenyataan bahwa kelangsungan mata pencaharian mereka harus menuntut mereka agar mengubah diri mereka menjadi spesies hibrida yang setengah organik dan setengah mesin, atau yang biasa kita kenal dengan cyborg. Tanpa penambahan mekanik dan cybernetik, para survivor ini akan menjadi korban pandemi yang semakin merajalela. Selain itu, hampir semua penghuni galaksi Sabian 117 musnah akibat pandemi. Galaksi tersebut rentan terhadap serangan kekuatan dari luar, termasuk galaksi tetangga yaitu SIC-23 yang berseteru dengan mereka secara langsung selama 1 abad. Jadi galaksi Sabian 117 dan SIC-23 ini merupakan musuh bebuyutan. Ancaman yang datang ini menuntut setiap orang untuk selamat dan mempersenjatai diri mereka dengan teknologi mutakhir dan mengembangkan keterampilan bertarung mereka masing-masing. Salah satu sumber penting yang harus mereka lindungi adalah kromatoid. Nah, kromatoid ini adalah salah satu sumber energi yang tersedia yang mendukung semua cyborg di galaksi ini agar tetap survive. Kelangkaan kromatoid menciptakan perebutan dominasi di antara para survivor, dan beberapa yang dipercayai sebagai pemimpin bahwa mereka bisa mengendalikan kromatoid. Siapapun yang mengendalikan kromatoid, mereka akan mengendalikan seluruh galaksi. Di era ini juga terjadi, para survivor juga terpecah menjadi 2 fraksi, yaitu Hirokon yang dipimpin oleh Rizor sebagai pemimpin mereka, dan Evilion yang dipimpin oleh Hellborn. Perang saudara di planet Thanatoid membuat 2 wilayah utama, yaitu Doomgate
tempat para fraksi Hirokon tinggal, dan Wargrave, tempat para Aphelion berada. Setiap fraksi terdiri dari berbagai cyborg yang telah bermutasi dan di-upgrade dari berbagai spesies yang berbeda. Masing-masing cyborg tersebut juga mempunyai kemampuan untuk bertarung, upgrade senjata yang terakhir, dan berbagai spesialisasi lainnya. Asal-usul spesies di masa ini menjadi kurang penting dibandingkan dengan kategori yang mereka miliki sekarang berdasarkan mutasi dan ukuran para cyborg tersebut. Para cyborg ini sekarang lebih diidentifikasi sebagai human cyborg, alien cyborg, dan zombie cyborg. Dan mereka semua disebut sebagai mecha species karena perpaduan antara beberapa ras dengan beberapa cyborg. Era ini juga menjadi saksi bagaimana kemajuan teknologi perang yang semakin mutakhir dan melahirkan beberapa sistem persenjataan yang baru serta kendaraan militer yang canggih. Tujuan utama Hirokon adalah mencegah Aphelion untuk mendominasi sumber daya energi Thanatoid yang merupakan yaitu kromatoid, dan mendorong dan bisa memicu perang dalam perang antar galaksi secara besar-besaran dan bisa menghancurkan beberapa spesies mecha. Akankah elit kubu Hirokon yang juga dikenal sebagai Troops of Doom berhasil mencegah rencana licik dari fraksi Aphelion untuk menguasai galaksi? Nah, di sini ceritanya dimulai. Kalau gue lihat sih ada beberapa reference dari Transformer, G.I. Joe, MES, dan lain-lain yang dimana mereka memperebutkan salah satu sumber energi yang agar mereka survive, atau juga mereka ingin menguasai seluruh galaksi. Jadi tujuannya beda-beda sih. Well, gue rasa cukup sih untuk kali ini setelah unboxing beberapa merchandise-nya, ngenalin Troops of Doom seperti apa. Ada beberapa karakternya. Nah, ini pihak Hirokon dan ini pihak Aphelion baru gue. Aku penasaran juga, pihak Aphelion-nya kayaknya lebih keren sih. Jangan lupa follow sosial medianya juga untuk beberapa updates terbaru, misalnya karakter reveal, terus merchandising yang bakal keluar, terus ceritanya seperti apa. Di sosial media, di Facebook ada Troops of Doom, di Instagram ada Troops of Doom _ID, di Twitter juga ada Troops of Doom _ID. Well, sekian dulu, dan gue nggak sabar buat Troops of Doom launching mungkin di Jakarta Toys and Comic Fair 2021 ketika pandemi ini selesai dan event berjalan seperti biasa. Sekali lagi thank you Mas Riza dan Secret Squad Studio udah bagi-bagi merchandise ke gua. Dan mudah-mudahan mungkin kita bisa bekerja sama untuk sama-sama memajukan Troops of Doom. Sekian dulu sih episode kali ini. Jangan lupa stay healthy, stay positif, jaga kesehatan karena pandemi COVID-19 masih ada dan jumlah orang yang terpapar virusnya juga semakin tinggi. Pokoknya ya jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan kayak menggunakan hand sanitizer, pakai masker kalau nongkrong-nongkrong, dan kalau keluar rumah sekiranya penting. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, Herandi Fajri, dan gue juga punya podcast namanya Randy's Podcast yang ngomongin pop culture dan lingkungan sekitarnya di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Gue rasa cukup episode kali ini. Adios.